Manusia pada harkat dan martabatnya memiliki hak hidup yang sama. Gerakan kakinya ya, supaya ente sakit. Nah, coba bisa berdiri ente? Bisa. Coba berdiri. Tidur. Hah? Tidur. Tak boleh tidur mulu. Nah, iya, ntar dekulnya jadi sakit, kakinya sakit. Bisa ente? Mual, lemasnya. Baik raga maupun jiwa. Meski kadang masalah hidup membuat jiwa terbelenggu, merasa buruk dan terpuruk. Mungkin ini takdir di mana kami bisa hadir, menyaksikan tukar tambah jiwa dari raga yang tak biasa. Petualangan ini bahkan dimulai dari langkah roda delman yang berhenti seketika melihat sosok tak terduga. Begitulah Pak Marsan mulai memacu pahala setiap hari dan bernaung dalam nama Al-Fajar berseri. Tabrak mobil. Jadi berpikirnya jadi hari ya? Luar biasa lah. Nanti kalau pulang dari sini, satu tahan emosi, banyak bersyukur ya. Kamu kan masih muda-muda nih, punya potensi. Jadi jangan kamu sesuatu kecewa kamu ngamuk. Ya, jangan ya. Jadi pulang dari sini bisa bermanfaat lagi. Satu untuk diri kamu, kedua juga untuk orang lain. Tak mungkin bisa berjuang sendiri. Harus ada banyak hati yang turut berbagi. Nama saya Iwan, saya tinggal di kampung Pulau Poncol, bekerja di Yayasan Al-Fajar Berseri. Hampir 25 tahunan lah. Iwan, salah satu yang mengamini untuk menaruh diri, menyembuhkan jiwa yang sakit dengan caranya sendiri. Mandikan, ngasih makan, nyalimin dia juga. Kalau di sini, kalau mereka itu sebenarnya dari pendidikan kelas semua, Mas. Ya ada yang dari sarjana sampai yang dari SD juga ada, gitu. Macam-macam lah. Pada intinya mereka itu orang pendidikan semua, nggak ada yang nggak ada pendidikan. Dalam segi kejiwaan itu ya kita harus bisa memahami mereka. Kenapa dia faktornya, kenapa sakitnya kenapa. Nah itu kita nanti juga dikasih tahunya sama Pak Haji, oh ini dia karena ini penyakitnya ekonomi, putus cinta. Ya kalau itu sih pasti ada ya Mas ya, pasti ada, rasa jenuh kita itu pasti ada. Habis kalau kita pikir secara langsung lagi, berpikir lagi, mereka ini siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya. Kalau bukan panggilan hati di sini nggak bisa Mas. Kita hanya di panggilan hati susah, makanya kita kalau pergi kemanapun pengen libur aja susah. Jadi kalau kita libur ingat sama mereka, nih mereka siapa yang mandiin dia, yang kasih makan dia. Jadi kita nggak bisa, jadi merasa terpanggil mau dia benar-benar terpanggil, berusaha terus bertahan di sini, gimana ngikutin jejak Pak Haji. Selama Pak Haji masih bisa mensupport saya, kenapa saya nggak bisa mensupport saudara saya yang masih ada di sini? Khawatir sih ada ya, tapi gimana kalau istri saya udah mensupport saya seperti itu, harus bisa. Kalau mereka pulang ya kita ada rasa sedih. Kenapa kita di sini sering kumpul tiba-tiba berpisah? Itu udah kemauan keluarga. Gimana ya? Kalau merasa sedih sih sedih gitu kalau kita ceritain, tapi sedihnya kalau lebih sedih lagi kita melihat lagi pas ada acara Hari Raya Idul Fitri. Nah itu kita terharu kadang-kadang kalau yang bagi ada keluarganya dia bisa kan. Ya, misalkan kayak yang dijenguknya ada keluarganya, Pak kenapa ya dia dijenguk saya tidak? Ya mungkin saya nggak diakui sama keluarga ya, ya udah anggap aja saya keluarganya. Sering banget ya kejadiannya. Sering, kadang-kadang kita juga sering nangis, apalagi kadang-kadang kalau ada ibu-ibu gitu ya, sebelumnya kemarin niat kita juga kalau ibu-ibu nangis kita ikut nangis. Kenapa? Dan saudara kita seperti ini.
karena mereka ini kita rangkul dengan kasih sayang. Nah, gimana caranya? Kita kasih support lagi. Kamu memang maunya begini terus. Ya, kamu harus berontak sebagai lelaki. Kamu harus bisa. Apa yang lain punya, kita harus punya. Dalam arti dalam berpikir kita. Ya saya bangga melihat mereka tuh seperti itu, saya bangga. Apalagi saya, Pak Haji lebih bangga lagi. Saya juga sama Pak Haji, saya anggap jempol 2 lah sama Pak Haji. Karena beliau itu nggak ada rasa menyerah, nggak ada rasa putus asa, semangat terus. Ya pada intinya mereka itu kurang perhatian sama keluarga. Nah itu di situ itu kurang perhatian sama keluarga. Gimana caranya kita bisa melatihkan mereka seperti keluarga kita sendiri. Inilah kisah memupuk pahala dari mereka yang diabaikan oleh dunia.